Di sini yang tanpa naungan teman-teman, beda dengan yang di bawah tadi ya. Sekarang kita bandingkan, kalau yang tanpa naungan rata-rata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Di pagi hari ini seperti biasa ya, saya akan berkeliling kebun. Ini di kebun kelima teman-teman. Sekaligus nanti akan berbagi informasi tentang tanaman porang di bawah naungan. Karena di lahan ini itu ada 2 sap kemarin, yang paling bawah sendiri itu memang bisa saya katakan 20% lah, 20% terkena sinar matahari. Nanti seperti apa pertumbuhannya kita lihat bareng-bareng. Jadi ini posisinya paling bawah sana teman-teman. Ini kemarin dari katak super ya. Kalau yang bagian sini ini pindahan dari media polybag teman-teman. Nah itu yang dari katak super ya. Oke, kita ke bawah. Ini di bawah naungan pohon sengkeh. Kalau yang ini kemarin sisa bibit ya, nggak banyak, sekitar berapa kilo itu. Kita tanam di pertengahan Desember, bibitnya sangat kecil-kecil. Ini ada yang belum tumbuh juga. Kalau yang bagian sini bibit dari umbi teman-teman. Nah ini kita muter dulu. Bagian sini belum kita pupuk sama sekali ya, karena nunggu giliran. Kemarin masih di lahan keempat, nanti mungkin minggu inilah baru kita kasih pupuk. Jadi pertumbuhannya cukup bagus. Untuk bibit yang kita tanam di lahan ini campur ya, ada yang dari umbi, ada yang dari katak, dan juga ada yang dari umbi mini. Pertumbuhannya cukup bagus, tinggal kita kasih pupuk nanti biar maksimal. Oke, yang sini bibit dari katak teman-teman, ini bisa dilihat pertumbuhannya. Nah. Ini juga sama. Jadi untuk lokasi yang saya maksud tadi ya, di bawah naungan itu paling bawah sana. Nah sana teman-teman, naungan bambu. Nah itu tidak dapat sinar matahari, kalaupun dapat juga sangat minim. Nanti kita lihat pertumbuhannya seperti apa ya. Kita lihat dulu. Ini masih bibit dari katak. Lokasinya agak miring teman-teman lahannya.
karena memang di pegunungan ya. Selain di bawah bambu, juga di bawah durian teman-teman. Ini duriannya. Ini yang pengen cari durian bisa main-main ke tempat saya di Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Ini masih sama, bibit dari katak juga. Nah, itu lokasinya. Jadi ada 2 sap yang bisa saya katakan sangat minim sekali terkena sinar matahari ya. Hampir full di bawah naungan. Oke, kita cek. Jadi yang bagian sini teman-teman, itu memang full, hampir tidak terkena sinar matahari. Kalau teman-teman lihat bagian atas ini, nah ini ditutupi bambu ya. Pertumbuhannya kalau kita bandingkan yang di tempat terbuka, itu memang bedanya sangat jauh. Yang paling kelihatan itu bagian batang teman-teman, atau pohonnya. Oke, kita turun ke bawah. Nah, ini. Oke, nggak ada sinar matahari yang masuk ya, terutama yang bagian sini. Jadi seperti ini teman-teman, pertumbuhan tanaman porang di bawah naungan bambu ya. Sinar matahari yang masuk mungkin 10-20%. Dan kalau kita lihat, itu yang paling kelihatan banget atau yang paling menonjol itu bagian pohonnya. Ini dari bibit umbi seperti ini teman-teman. Pohonnya tinggi, seperti kita menanam umbi yang ukuran di atas 2 kilo ya. Karena kalau umbi di atas 2 kilo itu biasanya pohonnya tinggi tapi diimbangi dengan batang yang besar. Tapi kalau di sini kita lihat, nah seperti ini. Ini pohonnya kecil, batangnya kecil ya, seperti ini. Tapi dia tinggi. Ada yang sudah keluar katak, tapi ada yang belum. Nah seperti ini teman-teman. Dan kalau di bawah naungan, itu yang lambat itu pertumbuhan kataknya. Karena batangnya terus tumbuh, ya pohonnya terus tumbuh tinggi. Tapi di bagian sini belum ada tanda-tanda keluar katak. Padahal udah tinggi banget. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang tanpa naungan, menurut saya sangat jauh teman-teman. Kalau pertumbuhannya jelas beda ya. Bedanya kalau di bawah naungan tinggi-tinggi dan daunnya juga kelihatan hijau-hijau, kelihatan subur-subur. Tapi untuk tanaman porang kan bukan kita panen daun ataupun batangnya, melainkan umbi yang dihasilkan di dalam tanah. Nah, kalau sudah seperti itu, otomatis kalau seperti ini pertumbuhannya kurang maksimal nantinya. Seperti ini sudah tinggi, tapi belum ada tanda-tanda akan muncul tunas kedua. Karena biasanya umbi yang ukuran di bawah 1 kilo itu masih bisa tumbuh tunas kedua. Kalau kita samakan dengan apa ya kemarin, dengan umbi mini hampir sama ya, ini hampir sama batangnya, cuma tingginya jauh, ini tinggi banget. Dan kalau boleh saran sih buat teman-teman yang pengen menanam di bawah naungan, itu dipertimbangkan dulu, atau mungkin bisa ditebang ya naungannya. Ya tidak semuanya, yang terpenting sinar matahari itu bisa masuk 40% lah, 40-50% itu udah bisa membantu pertumbuhan tanaman porang ini secara maksimal. Tapi kalau di bawah naungan, bisa teman-teman lihat seperti ini, batangnya kecil-kecil dan tumbuhnya tinggi-tinggi. Yang rugi ya kita sendiri nanti, karena kalau kita bongkar umbinya jelas nanti nggak bisa besar, karena mungkin fokus tanamannya di pertumbuhan batang dan daun, bukan di pembesaran umbi. Kita lihat yang bagian atas teman-teman, karena hanya 2 sap ya yang di bagian sini. Dan ini bisa dilihat pohonnya tinggi, udah ada tanda-tanda akan muncul katak di bagian
pertemuan tangkainya, tapi di bagian bawah sini belum ada tanda-tanda muncul tunas baru. Sekarang kita bandingkan dengan yang tanpa naungan. Ya, seperti apa nanti? Oke, nah di sini yang tanpa naungan teman-teman, beda dengan yang di bawah tadi ya. Sekarang kita bandingkan. Kalau yang tanpa naungan, rata-rata katanya sudah tumbuh tunas kedua. Ini contohnya, batangnya pendek atau pohonnya pendek, tapi dia sudah tumbuh tunas kedua ini. Ini juga sama. Nah, ini juga sudah tumbuh tunas kedua. Jadi rata-rata yang tanpa naungan itu sudah tumbuh tunas kedua, dan itu menandakan proses pembesaran umbinya lebih cepat ya, atau pembentukan umbi barunya lebih cepat dibandingkan dengan yang di bawah naungan atau tanpa ada sinar matahari yang masuk. Seperti ini teman-teman. Ini bibit dari katak. Ini juga sama ya kan, bahkan tunas keduanya udah tinggi seperti ini teman-teman. Sekarang kalau kita lihat dari pertumbuhan umbi, bibit umbi ya, ini bibit umbi. Ini kemarin mungkin ketinggalan waktu pembongkaran, jadi tumbuh, kita juga nggak tahu. Kalau kita lihat pertumbuhannya juga tidak terlalu tinggi teman-teman. Ini mungkin bibitnya kemarin, mungkin ya ini 1 kilo isi 3 lah, isi 3 atau isi 2 seperti ini. Kalau di lahan tanpa naungan itu biasanya udah muncul katak banyak seperti ini. Ini contohnya ya, seperti ini teman-teman. Ini di bagian tangkainya udah mulai muncul beberapa katak. Tapi tadi kalau kita lihat di yang di bawah tadi, yang lahannya yang full naungan, itu kalau kita lihat baru yang bagian tengah sini saja ya. Tapi ini sudah bagian samping, ini udah keluar. Ini juga sama. Rata-rata 4 ya. Nanti belum kalau sudah memasuki usia 4-5 bulan, itu biasanya sudah di bagian atas-atas ini sudah nambah lagi kataknya. Jadi intinya perbedaannya sangat jauh kalau tanaman di bawah naungan dan tanpa naungan. Dan lebih memilih mana? Kalau saya sendiri jelas memilih yang tanpa naungan. Tanpa naungan, tapi setidaknya ya ada beberapa pohon lah yang di bagian samping-samping sini ya, tidak terlalu lepas, supaya pertumbuhannya juga lebih maksimal lagi. Karena tanpa naungan itu juga sangat berisiko ketika kita menemui cuaca yang sangat ekstrim. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk pertumbuhan tanaman porang ya. Yang di bawah naungan bisa teman-teman lihat tadi, intinya pohonnya tinggi, nanti kurang maksimal di pembesaran umbi. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.